Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu ya. Nama saya Yoga Aditya. Nah, ini. Oke. Nama saya Yoga Aditya. Ini email saya ya, yogaaditya9@gmail.com. Ini Instagram saya aditya.yoga. Kemudian YouTube saya ini Yoga Aditya TV. Itu sebagai awal ya, kenalan. Kemudian kali ini saya akan tutorial bagaimana cara untuk menganalisis data kuantitatif sekunder di aplikasi Smart PLS. Sama-sama kita tahu ya, kita lihat. Nah, secara umum biasanya aplikasi Smart PLS ini biasanya digunakan untuk menganalisis data primer ya. Contohnya ini ada kualitas produk, kemudian variabelnya biasanya ada kepuasan pelanggan, ada layanan, dan juga loyalitas. Jadi ini umumnya data kuantitatif tapi yang primer. Itu umumnya Smart PLS begitu, dimana variabel ini biasa dinamakan umumnya itu variabel laten, reflektif. Ini bentuknya laten reflektif. Akan tetapi ternyata Smart PLS ini bisa juga digunakan untuk menganalisis data sekunder. Contohnya ini. Nah, ini kan data sekunder ini. Ada kinerja keuangan, kinerja lingkungan, kemudian ada struktur modal, ada profitabilitas, kemudian ada nilai perusahaan. Ini kan data-data sekunder. Itu bisa juga digunakan melalui Smart PLS sebagai alat analisis. Untuk kesempatan kali ini akan saya tutorialkan bagaimana caranya ya, menganalisis data sekunder dengan Smart PLS. Pertama kita close dulu. Oke. Kita buka dulu datanya. Nah, ini contoh data ya. Ini saya ambil dari data laporan keuangan perusahaan keuangan ya, yang ada di Bursa Efek. Ini saya mengambil data. Ini jumlah datanya sekitar ada 108. Ini yang atas sendiri ini head kepala tabelnya. Jadi datanya sekitar 108 data. Ini saya ambil dari perusahaan keuangan yang berdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini ada variabel peringkat obligasi ya, bond rating atau peringkat obligasi, kemudian ada hutang, leverage, kemudian ada company growth, ada juga satu lagi firm size atau ukuran perusahaan. Nah, dalam uji coba kali ini saya akan membuat ya, hipotesisnya begini. Pertanyaan hipotesisnya, apakah hutang leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi? Kemudian yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi? Kemudian yang ketiga, pertanyaan hipotesisnya adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi? Itu hipotesisnya. Nah, pertanyaan hipotesisnya. Tapi sebelum data ini dimasukkan ke dalam Smart PLS, ini harus di-convert dulu ke model CSV, karena ini kan masih Excel. Jadi harus dikonvert ke CSV. Syaratnya itu pertama harus hanya ada satu halaman, nggak boleh ada dua. Kalau dua nanti nggak bisa. Terus yang kedua, di dalam keterangan ini yang di atas itu
Smart PLS nggak mau input data kalau ada spasi. Ini spasinya saya ganti dengan strip, misalkan bond strip rating. Nah, biasanya kan bond spasi rating, tapi ini karena smart PLS-nya tidak mau ya, tidak mau convert, tidak mau input data, maka spasinya saya ganti dengan strip. Company growth ini pertumbuhan perusahaan, kemudian ini term size, ukuran. Kalau leverage memang cuma satu kata, jadi tidak ada spasinya. Oke, kita save dulu, save as, kita pilih file, save as, kemudian kita pilih tempat untuk menyimpannya. Oke. Nah, di sini ini yang penting, ini kan masih Excel X ya, ini Excel, kemudian kita ubah ya ke CSV, delimited. Oh, ini CSV, delimited. Kita klik aja, ini kita save. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada filenya. Kita tutup saja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke Smart PLS. Kita periksa. Oke, pertama kita klik New Project. Kita beri nama, sebenarnya bebas ya, tapi saya beri saja uji data. Kita klik OK. Nah, kemudian pilih ini. Kemudian setelah dipilih, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian pilih import data file. Kita klik aja. Nah, kita cari data yang tadi disimpan di tutorial. Kemudian, nah ini sudah ada. Kita klik saja. Ini kan sudah masuk, tinggal open. Kita tunggu. Oke, ini kita namanya aja, misalkan uji data sekunder. Oke, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, di Smart PLS ini kita tidak perlu uji normalitas, kemudian uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, atau uji korelasi, autokorelasi ya. Itu nggak perlu, karena ini memang aplikasi yang cukup powerful. Kita lihat dulu. Nah, ini raw filenya sudah masuk, ini datanya yang tadi. Kita lihat ada berapa? Ada 109 dengan headnya, berarti datanya sekitar 108. Datanya ada 108, tertulis di sini. Nah, setelah itu kita buat model analisis jalurnya dulu. Kita gambar dulu ya. Kita klik di sini, klik 2 kali. Nah, caranya kita drag ya. Yang pertama variabel y-nya, yaitu variabel dependent-nya, yaitu peringkat obligasi. Ini kita ubah namanya dulu, bond rate. Dan klik OK. Ini variabel y-nya, kemudian kita masukkan variabel x-nya, variabel yang mempengaruhi variabel y, yaitu variabel x. Ini yang pertama adalah hutang atau leverage. Kita rename dulu. Ini sudah di rename, kemudian kita masukkan, drag lagi pertumbuhan perusahaan, company growth. Kita ubah namanya juga, growth, pertumbuhan.
Kemudian yang selanjutnya kita masukkan variabel ukuran perusahaan, kita rename lagi ukuran, size ukuran. Nah, secara umum ini bisa ya untuk analisis data sekunder, di mana masing-masing variabel ini punya satu indikator. Biasanya kan untuk data primer itu satu variabel ini terdiri dari beberapa ya, lebih dari satu, bisa 5, bisa 4, atau bahkan bisa lebih indikator dari masing-masing variabel. Kalau ini disebut variabel manifest karena satu variabel terdiri dari satu indikator. Kita edit aja ini, klik kanan. Kita balik ke pertanyaan hipotesis tadi. Kita pilih, jadi apakah leverage ya, apakah leverage hutang berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kemudian yang kedua, pertanyaan hipotesis yang kedua, apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kemudian pertanyaan hipotesis ketiga yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kita pilih connect. Hipotesis 1, hutang apakah berpengaruh terhadap obligasi. Kemudian apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap obligasi. Kemudian ukuran perusahaan apakah berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Ini kalau sudah warna biru ini artinya sudah terhubung semua. Kita balik lagi ke kursor. Kemudian setelah itu untuk menganalisis kita pilih calculate, kemudian pilih PLS algorithm, kita klik. Nah, di sini biarkan saja default ya, sistem default kita biarkan saja, kemudian langsung start calculation. Kita tunggu. Nah, kita lihat. Yang pertama kita lihat R square-nya. Nah, kita bisa lihat di sini di mana ada R square dan adjusted R square. Ini angkanya kalau R square 0,59, ini cukup besar ya, di atas 0,5. Kemudian adjusted R square-nya ini 0,58 atau 58%. Ini angkanya cukup besar ya kalau untuk penelitian. Secara umum memang ini lebih dari 50% atau lebih dari 0,5. Ini cukup besar angkanya. Kemudian kita lihat juga auto loading-nya. Nah, ini sudah hijau semua, artinya data-data ini masing-masing variabel lolos ya. Biasanya kalau yang tidak lolos biasanya kurang dari 0,7 itu biasanya merah, tapi ini kan hijau semua jadi lolos. Karena kenapa bisa lolos? Karena satu variabel hanya terdiri dari satu indikator. Kita lihat, nah ini satu variabel manifest terdiri dari satu indikator gitu. Karena ini kan data sekunder. Kita lihat lagi, kita lihat collinearity statistik, ini multi-call, gejala multi-call, apakah terkena? Yang pertama ini enggak terkena ya, karena ini hijau semua. Ini kita lihat inner, nah ini juga hijau semua. Jadi model data ini, model penelitian data ini tidak terkena gejala multi-call. Jadi ini cukup bagus ya. Kita balik lagi. Nah, setelah itu kita uji pengaruh ya, apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, apakah leverage, growth, dan ukuran, apakah hutang, pertumbuhan, dan ukuran itu berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kita klik saja calculate, kemudian kita pilih bootstrapping, kita klik. Ini biarkan default, kita langsung start calculation. Oke, ini bisa dilihat ya, ini berpengaruh semuanya. Jadi kita lihat nih. Nah, pertumbuhan berpengaruh ya. Ini kurang dari 0,05 p value-nya.
Jadi pertumbuhan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kemudian hutang berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kemudian ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap ukuran obligasi. Cuma kita lihat nih, yang unik dari leverage. Ini angkanya negatif, angka original sampelnya malah negatif. Artinya apa? Semakin kecil hutang, maka semakin baik peringkat obligasinya. Karena negatif ya. Jadi berpengaruhnya itu negatif. Sementara kalau ini pertumbuhan, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka semakin baik pula peringkat obligasinya. Itu. Sementara untuk ukuran perusahaan ini juga positif angkanya. Jadi semakin simpulannya itu semakin besar ukurannya, maka semakin baik juga peringkat obligasinya. Jadi itu untuk interpretasi dari masing-masing variabel. Jadi tiga-tiganya ini berpengaruh gitu. Jadi itu sudah selesai ya, sebenarnya kita dapat hasil uji statistik ini. Ternyata variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ketiganya ini berpengaruh. Itu mungkin itu saja ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa lewat email atau lewat Instagram, DM atau lewat komentar ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.